Manajer Liu masih menganggapnya bocah ingusan. Padahal, di dunia ini, dialah yang paling banyak makan. Apanya yang memalukan dari perut yang berbunyi? Ia mengalihkan pandangan matanya yang tajam, menatap Manajer Liu sejenak, lalu beralih pada Komandan Bao, dan bertanya dengan tenang, "Komandan Bao, adakah sesuatu di dermaga ini yang dapat mengisi perutku?" Pertanyaan itu membuat Komandan Bao merasa terjepit. Dermaga tangguh ini masih teramat sederhana. Kebanyakan penjual makanan adalah petani dan wanita desa sekitar. Bukan hanya makanannya yang sederhana, kebersihannya pun diragukan. Pangeran yang dikenal memiliki sedikit fobia terhadap kotoran. Bagaimana mungkin makanan di tempat ini layak disantap olehnya? Melihat Komandan Bao menunjukkan ekspresi gelisah dan tak kunjung menjawab, pangeran yang bertanya dengan suara rendah dan sedikit serak, "Apa? Ada masalahkah, Komandan Bao?" Hanya segelintir orang yang tahu bahwa Ju Junyang telah sakit-sakitan sejak kecil dan pernah menderita anemia hingga pingsan. Meskipun para tabib istana telah mendiagnosis dan mengobatinya, kondisinya baru membaik seiring bertambahnya usia. Terlebih lagi setelah ia berlatih ilmu bela diri untuk memperkuat tubuhnya, hanya sedikit yang mengetahui rahasia ini. Mungkin karena itulah, Ju Junyang tidak tahan lapar. Saat perutnya kosong, ia akan merasa pusing, sesak napas, dan mudah kehilangan kesabaran. Oleh karena itu, nada bicaranya kepada Komandan Bao terdengar sedikit tidak sabar. Komandan Bao buru-buru bangkit, berlutut dengan satu kaki, menundukkan kepala dan menangkupkan kedua tangannya. Berkata, "Pangeran Yang, kondisi di dermaga ini terlalu sederhana. Jenderal, hamba khawatir Paduka tidak akan terbiasa. Apa yang tidak bisa kubiasakan? Di atas kapal, aku pernah makan ikan mentah, daging kering, dan minum air hujan. Sesederhana apapun, tetaplah makanan." Ju Junyang merasakan perutnya bergejolak, dan hatinya dipenuhi kejengkelan. Kalimat terakhirnya terdengar seperti gerutuan tajam. Orang yang paling mengenal Pangeran Cilik adalah Manajer Liu, yang telah menyaksikan tumbuh kembangnya. Ia tahu betul bahwa Pangeran Cilik sedang sangat lapar, dan jika tidak segera diberi makan, seseorang akan menanggung akibatnya. Manajer Liu dengan tergesa-gesa berkata kepada Komandan Bao, "Komandan Bao, carilah makanan apapun yang layak dimakan di dermaga ini dan bawakan ke sini." Orang tua ini hampir pingsan karena kelaparan. Komandan Bao menangkap nyala amarah di mata Pangeran Yang dan tahu bahwa meskipun masih muda, pangeran ini bukanlah orang yang berhati lembut. Ia segera berdiri dan berkata, "Jika sekadar untuk mengisi perut, di sana ada kedai mie milik kedua nona keluarga Yu. Mohon Paduka bersabar sejenak." Setelah pangeran yang melambaikan tangannya dengan tidak sabar dengan ekspresi cemberut, Komandan Bao bergegas menuju kedai mie Yu Lianhua. Saat itu, para pekerja dermaga sedang sibuk bekerja, dan tak seorang pun terlihat di depan warung mie tersebut. Tuan Han sedang sibuk memasak saus goreng yang aromanya menggoda. Selain pasta kacang, ia menambahkan potongan dadu daging babi dan tahu kering, menciptakan aroma yang sungguh menggugah selera. Saat itu, kedua nona Yu telah menutup kedai mereka dan kembali ke rumah. Hari ini, karena permintaan khusus dari saudara keenam mereka, mereka bekerja lembur bersama para pekerja dermaga. Yu Lianhua duduk di bangku kayu, memainkan jemarinya dengan bosan. Ketika ia mendongak, dilihatnya Komandan Bao berlari tergesa-gesa, seolah dikejar oleh anjing gila. "Tuan, terima kasih atas kerja keras Anda. Silakan duduk. Apakah Anda ingin mie goreng kedelai atau mie dengan irisan daun bawang?" Ia ingat betul siang tadi, orang dewasa ini memuji kedua jenis mie tersebut. Ia jadi bingung, apakah akan menyajikannya seperti biasa atau membuat mie segar? Komandan Bao duduk di meja. Begitu ia berhasil mengatur napas, ia berteriak dengan suara lantang, "Mie apapun yang ada, ambilkan masing-masing 3 mangkuk. Cepat." Lalu, sepiring daging kepala babi, kuping babi yang diiris dengan minyak cabai, tumis usus besar, dan sepiring rumput laut dan kacang kering. "Cepat." Secepatnya, orang dewasa ini baru saja makan di sini siang tadi dan terlihat sangat kenyang. Jadi jika ia ingin makan lagi, pasti tidak akan terburu-buru seperti ini. Dilihat dari sikapnya yang gugup dan bersemangat, pastilah pangeran cilik yang baru kembali dari pelayaran dan ingin makan mie. Bagaimanapun, ia adalah seorang pangeran, dan perintahnya yang sederhana bisa membuat bawahannya berlari pontang-panting. Yu Lianhua diam-diam mencibir keistimewaan kaum berkuasa. Namun ia berkata dengan sungguh-sungguh, yang paling cepat adalah mie goreng. Saus gorengnya baru saja matang, tinggal tuangkan setelah mie-nya direbus. Tunggu sebentar, akan segera siap. Lianhua berteriak kepada bibi tertuanya. "Bibi, bawakan 3 mangkuk mie goreng. Rebus mangkuk dan sumpit di air mendidih." Komandan Bao memandang gadis kurus itu dengan tatapan setuju. Ia benar-benar gadis kecil yang cerdas. Dari perkataan dan tindakannya, dapat ditebak bahwa makanan tersebut disiapkan untuk orang-orang bangsawan, dan ia bahkan secara khusus meminta untuk merebus piring dan sumpitnya. Sungguh perhatian. Yu Lianhua mencuci tangannya dengan seksama, menyiram talenan dan pisau dengan air mendidih, lalu dengan hati-hati mengiris sayuran rebus ke dalam piring, mencampur kuping babi yang diiris tipis dengan minyak cabai, bawang putih cincang, dan irisan daun bawang, lalu meletakkannya di sudut piring untuk menghindari para bangsawan memakan bumbu pedas ini. Setelah itu, ia segera menumis usus besar. Setelah selesai, mie goreng buatan Han juga sudah siap. Han memang selalu mahir memasak. Setelah bimbingan Lianhua, ia mampu memasak berbagai jenis mie dengan sangat otentik, terutama mie goreng dengan pasta kedelai. Bahkan, keahliannya sudah melampaui gurunya, dan ia lebih mahir mengendalikan api daripada Lianhua. 3 mangkuk besar mie goreng dengan pasta kedelai, ditambah 4 piring sayuran rebus ala Yujia, dianggap sebagai hidangan yang cukup mewah di dermaga ini. Mengenai rasanya, Lianhua tidak bisa menyombongkan diri, namun jelas tidak ada makanan lain di dermaga ini yang bisa menandingi kelezatan sayuran rebus dan mie dengan pasta kedelai mereka. Keempat piring sayuran rebus dimasukkan ke dalam keranjang satu persatu. Komandan Bao memimpin untuk mengambil keranjang dan mendesak Han dan Lianhua. "Cepat, ikut aku dengan mie di tangan." Sudut bibir Lianhua bergerak-gerak menahan gerutuan. Ia berpikir, kau cukup pandai memilih mie. Saat kau memegang mie, tangan seseorang bisa memerah. Kau pria besar dengan kulit tebal dan daging tebal. Namun kau tetap membiarkan kami wanita dan anak-anak menyajikan mie yang panas ini. Untungnya, setelah berjalan beberapa langkah,
Komandan Bao mengirim beberapa anak buahnya untuk mengambil alih mangkuk mie mereka, melemparkan sepotong perak, dan menyuruh mereka pergi. Tong, ting, ting, ting. Istirahat dulu bosku. Lanjut ke video berikutnya dan jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Tong, ting. Manajer Liu masih menganggapnya bocah ingusan. Padahal, di dunia ini, dialah yang paling banyak makan. Apanya yang memalukan dari perut yang berbunyi? Ia mengalihkan pandangan matanya yang tajam, menatap manajer Liu sejenak, lalu beralih pada Komandan Bao, dan bertanya dengan tenang, Komandan Bao, adakah sesuatu di dermaga ini yang dapat mengisi perutku? Pertanyaan itu membuat Komandan Bao merasa terjepit. Dermaga Tangguh ini masih teramat sederhana. Kebanyakan penjual makanan adalah petani dan wanita desa sekitar. Bukan hanya makanannya yang sederhana, kebersihannya pun diragukan. Pangeran yang dikenal memiliki sedikit fobia terhadap kotoran. Bagaimana mungkin makanan di tempat ini layak disantap olehnya? Melihat Komandan Bao menunjukkan ekspresi gelisah dan tak kunjung menjawab, pangeran yang bertanya dengan suara rendah dan sedikit serak. Apa? Ada masalahkah, Komandan Bao? Hanya segelintir orang yang tahu bahwa Jujunyang telah sakit-sakitan sejak kecil dan pernah menderita anemia hingga pingsan. Meskipun para tabib istana telah mendiagnosis dan mengobatinya, kondisinya baru membaik seiring bertambahnya usia. Terlebih lagi setelah ia berlatih ilmu bela diri untuk memperkuat tubuhnya, hanya sedikit yang mengetahui rahasia ini. Mungkin karena itulah, Jujunyang tidak tahan lapar. Saat perutnya kosong, ia akan merasa pusing, sesak napas, dan mudah kehilangan kesabaran. Oleh karena itu, nada bicaranya kepada Komandan Bao terdengar sedikit tidak sabar. Komandan Bao buru-buru bangkit, berlutut dengan satu kaki, menundukkan kepala dan menangkupkan kedua tangannya. Berkata, Pangeran Yang, kondisi di dermaga ini terlalu sederhana. Jenderal, hamba khawatir Paduka tidak akan terbiasa. Apa yang tidak bisa kubiasakan? Di atas kapal, aku pernah makan ikan mentah, daging kering, dan minum air hujan. Sesederhana apapun, tetaplah makanan. Jujunya merasakan perutnya bergejolak, dan hatinya dipenuhi kejengkelan. Kalimat terakhirnya terdengar seperti gerutuan tajam. Orang yang paling mengenal Pangeran Cilik adalah manajer Liu, yang telah menyaksikan tumbuh kembangnya. Ia tahu betul bahwa Pangeran Cilik sedang sangat lapar, dan jika tidak segera diberi makan, seseorang akan menanggung akibatnya. Manajer Liu dengan tergesa-gesa berkata kepada Komandan Bao, Komandan Bao, carilah makanan apapun yang layak dimakan di dermaga ini dan bawakan ke sini. Orang tua ini hampir pingsan karena kelaparan. Komandan Bao menangkap nyala amarah di mata Pangeran Yang dan tahu bahwa meskipun masih muda, pangeran ini bukanlah orang yang berhati lembut. Ia segera berdiri dan berkata, jika sekadar untuk mengisi perut, di sana ada kedai mie milik kedua nona keluarga Yu. Mohon Paduka bersabar sejenak. Setelah pangeran yang melambaikan tangannya dengan tidak sabar dengan ekspresi, ketemu lagi dengan Bang Ox. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Silahkan menonton. Ketiga penjaga yang bertugas sibuk sepanjang sore, dan perut mereka sudah keroncongan. Mereka begitu terpikat oleh aroma harum mie hingga tanpa sadar menelan ludah. Mereka saling pandang dan berbisik kepada Lian Hua, sisa perak ini adalah hadiah dari orang dewasa. Nona kecil, kami sedang berpatroli di sana, dan kau akan mengirimkan beberapa mangkuk mie nanti. Jasamu akan sangat kami hargai. Ketiga penjaga itu tahu betul bahwa selama patroli tidak ditunda, makan semangkuk mie saja diperbolehkan. Mereka tidak tahu bagaimana mie ini dibuat, namun aromanya sungguh menggoda. Bahkan aroma mie cakar Phoenix dan jenggot naga di lantai pertama kota Beijing tidak seharum ini. Tempat di mana ketiga penjaga bertugas adalah area tersibuk di dermaga resmi. Letaknya dekat dengan pantai, dan orang dapat dengan jelas melihat kapal-kapal yang tinggi dan megah. Para pekerja dermaga bekerja dengan penuh ketakutan saat melihat para penjaga. Saudara keenam bekerja keras untuk memastikan kelancaran tugas ini. Ada cukup banyak pegawai tetap di kantor, dan semua koneksi telah dikerahkan untuk merekrut pekerja sementara. Ratusan orang bekerja di kantor tersebut, dan kecepatan bongkar muat barang cukup mencengangkan. Dalam satu sore, sebagian besar barang di kapal telah dimuat ke kereta kuda dan diangkut ke kota. Yu Lianhua menggunakan papan kayu sebagai nampan dan membawa 3 mangkuk mie goreng dengan susah payah. Ia dengan hati-hati menginjak pasir lembut dan mengantarkan mie tersebut kepada ketiga penjaga. Ada 10 penjaga dalam satu tim, termasuk pemimpin regu sementara. Mencium aroma mie goreng yang begitu menggoda, para penjaga tanpa sadar lupa untuk mengawasi sekeliling. Menyadari kehadiran Yu Lianhua, ketiga penjaga itu menyapa ketua tim dengan senyum ceria dan mendekati Lianhua. Seolah takut direbut orang lain, salah seorang dari mereka mengambil semangkuk mie dan melahapnya tanpa peduli panasnya. Ketua tim mengatur rotasi, menghampiri dan berkata sambil tersenyum, kalian ini sungguh tidak menarik. Diam-diam makan sendiri. Katakan padaku, bagaimana aku harus menghukum kalian? Salah seorang penjaga yang tinggi tersenyum berani dan berkata, baik, terima saja hukumannya. Aku akan mentraktir beberapa saudara makan mie. Jangan salah sangka, dermaga kecil ini ternyata penuh dengan naga tersembunyi dan harimau yang berjongkok. Sungguh tak ada restoran lain di ibu kota yang bisa menandingi ini. Penjaga lainnya mengira ia terlalu lapar, sehingga apapun yang dimakannya terasa lezat. Namun, ketika ia benar-benar memasukkan mie ke dalam mulutnya, ia menyadari bahwa rasanya memang luar biasa. Setelah Yu Lianhua mengantarkan semua pesanan kepada para penjaga, ia berdiri dia menunggu untuk mengambil kembali piring-piring kosong. Ia membuka matanya lebar-lebar dengan rasa ingin tahu dan memandangi kapal yang kokoh dan megah itu dari dekat,
Menghela napas dalam hati melihat sayap kupu-kupu yang melintasi kampung halamannya. Kurasa orang ini mempelajari pembuatan kapal sebelum melakukan perjalanan melintasi waktu. Sebenarnya sangat mungkin untuk membangun kapal laut dengan layar dan tenaga uap. Tanpa disadarinya, Lian Hua telah menemukan kebenaran yang sesungguhnya. Lian Hua, yang sedang mengamati dengan penuh minat, tiba-tiba menyadari bahwa pamannya juga datang ke dermaga untuk bekerja hari ini. Pamannya memang pekerja keras. Ia sudah menghasilkan banyak uang dengan sesekali berlari ke Fucheng untuk mengantarkan makanan. Namun ia tetap tidak rela melewatkan pekerjaan memindahkan barang. Tunggu, apa itu? Tas yang dibawa di punggung pamannya memiliki lubang kecil yang tergores oleh sesuatu yang tidak diketahui. Dan biji-biji emas yang jatuh darinya adalah jagung. Di pesisir yang tampak kurang terawat, butiran-butiran keemasan tampak beristirahat dengan tenang. Tiba-tiba, sebuah telapak kaki besar bersandal anyaman menghantam tepat ke arah benih-benih berkilauan itu. Yu Lianhua membuka mulutnya hendak berseru. Namun belum lagi suara tertahan di kerongkongan, kaki kasar itu telah menginjak beberapa benih ke dalam pasir. Gadis kecil itu seolah tak menghiraukan bahwa dermaga sedang dalam pengawasan ketat laskar. Dengan gesit ia mendekat dan berjongkok di sisi jejak kaki besar itu. Old Hao, yang memanggul karung di punggungnya, hampir saja kehilangan keseimbangan dan menginjaknya. Sungguh berbahaya. Jika saja Lau Hao tersandung dan terjatuh, tubuhnya yang seberat 150 atau 60 kg, ditambah beban karung hampir 200 kg di punggungnya, niscaya akan meremukannya hingga setengah mati. Bahkan mungkin meregang nyawa. Old Hao terhuyung 2 langkah, lalu berdiri tegak. Ia hendak melontarkan umpatan, namun tatkala melihat dengan jelas sosok mungil yang berjongkok di hadapannya, ia menelan kembali kata-kata kasar itu dan berkata dengan nada khawatir, "Nona kecil, tempat ini bukan arena bermainmu, cepatlah kembali." Pria di belakang Lau Hao hampir menabraknya karena langkahnya tiba-tiba terhenti. Pria itu menatap sekilas ke arah Lian Hua, lalu berbalik dan melangkahi Old Hao. Barisan kuli panggul di belakangnya pun mengikuti jejaknya, bergerak maju dengan langkah berat. Hari ini, Tuan Besar berujar, setelah muatan di kapal diturunkan, upah akan dibayar 2 kali lipat. Meskipun aku pulang lebih lambat dari biasanya. Sungguh ini sepadan, gumam salah seorang kuli. Yu Lianhua mendongakkan kepalanya dan tersenyum kepada Paman Hao, lalu melanjutkan pekerjaannya dengan tangan-tangan kecilnya, mengais pasir di dalam jejak kaki besar itu, hingga akhirnya ia berhasil menggali beberapa butir biji jagung dari dalamnya. Wajah Lianhua berseri-seri. Jagung adalah tanaman dengan hasil panen yang melimpah. Berbeda dengan ubi jalar. Terlalu banyak makan ubi akan menyebabkan perut rasa asam, namun jagung dapat disantap sebagai makanan pokok. Membayangkan tortilla emas yang renyah dan jagung rebus yang lembut dan manis yang pernah ia nikmati di kehidupan sebelumnya. Yu Lianhua tak kuasa menelan ludah. Tak menghiraukan peringatan Paman Hao, ia terus mengikuti jejak kaki itu, membungkuk dan mencari dengan tekun sedikit demi sedikit. Mungkin lubang karung itu sangat kecil sehingga perlu beberapa langkah untuk menemukan 1 atau 2 benih jagung yang terjatuh. Sejak kecil Yu Lianhua mendapatkan asupan dari air batu roh setiap hari, sehingga indera perasaannya menjadi luar biasa tajam. Meskipun warna jagung tidak jauh berbeda dengan pasir, ia masih mampu menemukan benih-benih itu dengan akurat di antara butiran-butiran kasar. Sesekali, akan ada 1 atau 2 benih yang lolos dari jaring karung, dan batu butian kecil akan memberikan isyarat dalam benaknya. Batu butian kecil terhubung secara spiritual dengan pemiliknya, dan saat ini ia dapat dengan jelas merasakan betapa pentingnya benih-benih itu bagi Yu Lianhua. Ketika para penjaga selesai menyantap mie harum dengan pasta kedelai dan kepala babi rebus, dan hendak mengembalikan mangkuk itu kepada Lianhua yang sedari tadi menunggu di samping, mereka baru menyadari bahwa gadis kecil itu telah menghilang entah kemana. Namun, para penjaga tidak terlalu khawatir. Para pedagang yang tertinggal di dermaga semuanya telah diperiksa dengan teliti. Lagi pula, apa yang dapat dilakukan oleh seorang gadis kecil di bawah usia 10 tahun tanpa kekuatan sedikit pun? Yu Lianhua menunduk dan membungkuk, terus mencari dengan sabar. Tiba-tiba, matanya berbinar. 4 atau 5 benih jagung tergeletak tak jauh di depannya. Menambahkan beberapa benih ini, ia sudah mengumpulkan lebih dari 20 benih di tangannya. Iklim saat ini sangat mendukung. Jika ia menanam benih-benih ini di halaman belakang rumah, tahun depan ia akan mampu menanam 2 hingga 3 hektar ladang jagung. Dalam 2 tahun, ia akan menjadi seorang petani jagung yang kaya raya. Untuk menanam jagung, ia perlu membeli lebih banyak hektar tanah subur. Tangan kecilnya yang putih dan lembut terulur ke arah benih-benih itu. Tiba-tiba, sebuah kaki yang mengenakan sepatu bot awan brokat hitam menginjak benih-benih tersebut. Lianhua tanpa sadar ingin menarik kakinya. Namun tangan kecilnya meninggalkan jejak pasir dan tanah yang jelas di sepatu bot awan hitam itu. Jujunya mengerutkan kening dan menatap bekas kotor yang tak sedap dipandang di kakinya. Tekanan udara di sekitarnya seolah menurun drastis. Manajer Liu dan Komandan Fang di belakangnya sama-sama merasakan kegelapan sebelum badai. Namun, sosok kurus yang berjongkok di tanah sama sekali tidak menyadarinya, dan masih berusaha menandingi kaki pangeran cilik. Apakah kau tahu apa yang kau lakukan?
Kata-kata Ju Junyang terdengar jelas dengan gerutuan giginya, dan suaranya keluar dari sela-sela giginya. Yu Lianhua menjawab tanpa mengangkat kepalanya. Tuan, mohon maaf, Anda menginjak barang-barang saya. Sekeras apapun ia berusaha, kaki Ju Junyang tetap tak bergerak. Ia tampak geram sekaligus geli, dan senyum tipis tersungging di wajah tampannya. Ketika Komandan Fang melihat senyuman pangeran yang tak biasa itu, bulu kuduknya tiba-tiba berdiri, dan ia merasakan keinginan untuk menjauh. Kenapa aku tidak tahu kapan benih yang kubawa dari seberang lautan menjadi milikmu? Ju Junyang melipat kedua tangannya di dada dan menatap sosok yang terus membelakanginya dengan sudut 45 derajat. Belum pernah ada seorang pun yang berani memperlakukannya dengan sikap lalai seperti itu. Ju Junyang merasa seperti sedang berhadapan dengan kucing dan tikus. Raja ini? Mungkinkah pangeran cilik yang baru saja kembali dari pelayaran? Ia tak mungkin membawanya seperti ini, bukan? Tangan kecil Yu Lianhua yang penuh pasir terhenti di atas sepasang sepatu bot hitam. Melihat dari bahan sepatu bot itu, meskipun ia tak terlalu paham tentang jenisnya, ia tahu bahwa itu pasti sangat mahal. Bagaimana mungkin kebanyakan orang rela mengenakannya di kaki mereka? UPS, tadi ia terlalu fokus memungut jagung, sampai tak menyadarinya. Apa yang harus dilakukan? Ia mendengar dari sang putri bahwa pangeran muda memiliki temperamen yang buruk. Ia ingin tahu apakah pangeran itu akan memukul seseorang dengan sembarangan? Tidak, tubuh kecilnya tak akan mampu menahan siksaan. Ia harus memikirkan cara untuk mengulur waktu, dan melihat apakah ia bisa bertahan hingga ayah baptisnya datang menjemputnya dan membawanya pulang. Ia memaksakan apa yang menurutnya adalah senyuman paling polos di wajahnya, membuka mata besarnya yang jernih bagai air musim gugur, perlahan mengangkat kepalanya, dan menatap ke arah pemilik sepatu bot hitam itu. Apakah itu dia? Ketidaksabaran dan amarah Ju Junyang seolah disulut oleh seseorang dan meledak sedikit demi sedikit. Mata besar yang jernih ini tumpang tindih dengan mata cemerlang dalam mimpi tengah malamnya. Ternyata itu dia. Gadis kecil yang menemukannya ketika ia putus asa dan mencari ayahnya untuk menyelamatkannya. Sekilas mengejutkan saat ia diselamatkan, segalanya tampak begitu buram, kecuali mata cemerlang itu yang seolah mampu melihat ke dalam jiwa seseorang. Bahkan setelah hampir 2 tahun berlalu, mata itu masih terukir jelas dalam mimpinya. Senyum ofensifku yang telah teruji dan terbukti sepertinya tak mempan. Yu Lianhua menatap wajah tampan tanpa ekspresi itu dan menyentuh hidungnya dengan canggung. Namun, saat ini, ia hanya bisa berpura-pura menjadi anak kecil dan bersikap polos. Pangeran cilik memang pemarah, dan sepertinya ia bukan orang yang kejam. Ia tak mungkin bertingkah seperti anak kecil kan? Putri rakyat memberi hormat kepada pangeran cilik. Semoga keberuntungan selalu menyertai pangeran cilik. Yu Lianhua buru-buru bangkit dari tanah dan memberi hormat dengan gerakan yang kurang sempurna. Meneer Liu Fusheng juga mengenali identitas gadis kecil di hadapannya, dan tak kuasa menahan keringat dingin yang membasahi punggungnya. Di kapal belum lama ini, ia keliru memanggilnya pangeran kecil, dan ia akan menerima hadiah setidaknya 20 yuan ketika kembali ke rumah. Gadis kecil ini tidak hanya mengotori sepatu pangeran yang agak misofobia, tapi ia juga memanggilnya pangeran kecil 2 kali berturut-turut. Jika tuannya memenggal kepala gadis kecil itu karena marah, apakah ia akan dimarahi karena membalas kebaikan dengan kebencian? Tepat ketika Meneer Liu Fusheng sedang mempertimbangkan apakah akan dengan berani memohon ampun untuk gadis kecil itu, tuannya akhirnya berbicara lagi. Tarik kembali senyum menjijikanmu itu. Kemunafikan. Katakan padaku, kenapa benih yang kubawa kembali menjadi milikmu? Meskipun suara majikannya masih dingin, Meneer Liu Fusheng memiliki firasat majikannya sepertinya tidak terlalu marah. Tunggu saja dan lihat apa yang terjadi. Apakah senyumannya menjijikan? Bukankah semua orang bilang senyumnya manis dan membuat orang bahagia? Pangeran cilik memang berbeda, dan seleranya jauh berbeda dengan selera orang lain. Namun, kini persoalan apakah senyuman itu menjijikan atau manis sepertinya sudah tidak lagi menjadi pokok pembicaraan. Krisis ini harus segera diselesaikan. Begini, gadis kecil ini tidak tahu bahwa benda yang jatuh ke tanah adalah milik Anda, pangeran cilik. Gadis kecil ini mengira benda yang jatuh ke tanah itu tidak bertuan. Karena tidak bertuan, siapapun yang menemukannya menjadi pemiliknya. Yu Lianhua menjelaskan dengan nada kekanak-kanakan. Siapapun yang mengambilnya adalah pemiliknya? Siapa yang mengajarimu ini? Jenderal Fang, Ju Junyang telah menguasai banyak informasi tak lama setelah tiba. Namun, ia sendiri tak tahu mengapa ia mengingat hal ini. Pasti karena Jenderal Fang, pasti. Ukuran mata Yu Lianhua agak terlalu besar untuk wajah kecilnya yang runcing. Terutama ketika ia membuka matanya lebar-lebar, matanya lebih terlihat seperti mata tupai terbang kecil, dengan hanya sepasang mata di wajahnya. Ia mengerutkan bibirnya dengan sedih. Mengapa saya harus menyalahkan ayah baptis saya atas kesalahan yang saya perbuat? Orang-orang hanya melihatnya di tanah. Jika saya tidak mengambilnya, sebentar lagi akan tertutup pasir. Sayang sekali. Ketika Ju Junyang menatapnya dalam diam, meskipun ekspresi wajahnya hanya samar, itu membuatnya mati rasa dan senyuman di wajahnya agak tak tertahankan.
Pangeran cilik sepertinya menyadari rasa malunya. Ia membungkuk dan menggali beberapa jagung dari bawah kakinya. Lalu berbicara lagi dengan nada sedikit melunak, "Jika kau dapat menyebutkan nama jenis jagung ini, aku akan memaafkanmu atas tindakan tidak sopanmu." "Benarkah?" Lian Hua sangat gembira, dan senyum cerah merekah di wajahnya. Kata jagung hampir saja terlontar dari mulutnya. Namun, pada akhirnya, ia dengan susah payah mengendalikan diri. Hasil panen ini baru saja dibawa kembali dari luar negeri. Akan sangat mengejutkan jika ia langsung menyebutkannya. Ia berpura-pura berpikir, lalu berbicara dengan hati-hati, "Pangeran cilik, lihat warna benih ini, yang menyerupai batu giok. Menurut pendapat saya, ini seharusnya disebut jagung. Bagaimana menurut Anda?" "Jagung?" Ini sebenarnya nama yang persis sama dengan nama yang diberikan Kaisar untuk tanaman ini. Dilihat dari ekspresi gadis kecil tadi, Jujunya yakin ini bukanlah nama yang ia buat sendiri. Tapi, ia tahu jenis tanaman ini. Namun, bagaimana mungkin seorang gadis petani desa bisa mengenali tanaman yang berasal jauh dari barat? Jujunya memandang gadis kurus di hadapannya dengan ekspresi yang tak dapat dijelaskan, dan hatinya dipenuhi keraguan. Sepertinya gadis kecil ini menyimpan rahasia yang tak diketahui. "Jagung," Jujunya mengunyah nama itu di mulutnya, seolah baru pertama kali mendengarnya. Ia mengangguk perlahan dan berkata, "Ini nama yang bagus. Saat aku memberitahu Kaisar, aku akan menamainya dengan nama ini." Yu Lianhua terkejut dan dengan cepat meninggikan suaranya untuk menghentikannya. "Jangan." Ia sudah yakin bahwa Kaisar saat ini adalah seorang musafir waktu sepertinya dirinya. Ia telah membaca banyak novel perjalanan waktu di kehidupan sebelumnya. Beberapa penjelajah waktu dengan posisi tinggi seringkali menjebak sesama penjelajah waktu agar tidak membocorkan rahasia mereka. Tak ada jaminan hal itu tak akan terjadi padanya. Sahabat seperjalanannya tak lain adalah Kaisar yang tengah bertahta. Jika tuduhan dialamatkan padanya, nyawanya berada di ujung tanduk. Tidak, jika nama jagung sampai ke telinga Kaisar, kedoknya akan terbongkar. Sungguh tidak mungkin. Desah Lianhua di bawah tatapan bingung Pangeran cilik dan wajah-wajah penuh ketakutan di sekelilingnya. "Pangeran cilik yang mulia, seorang gadis desa hanyalah putri seorang nelayan di pegunungan terpencil. Bagaimana mungkin hamba memiliki kehormatan untuk memberi nama spesies baru yang Paduka bawa kembali? Bukankah ini sama saja dengan mencari kematian? Hamba, seorang gadis desa, berpendapat bahwa tanaman seberharga ini selayaknya dinamai oleh Kaisar sendiri, atau setidaknya oleh Paduka, sang pembawa berkah ini." Jujunya mengamati gadis kecil itu yang tampak memeras otaknya mencari alasan, dan dalam benaknya terlintas gambaran seekor binatang kecil. Seekor tupai kecil yang waspada, lincah, dan menggemaskan. Tanpa disadari, ketidakpedulian di matanya berangsur sirna, digantikan oleh sebuah perasaan asing yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Kepala pelayan Liu Fusheng yang setia menangkap perubahan samar di mata tuannya. Hatinya berdebar, dan ia merasa berkewajiban untuk menyampaikan sesuatu demi keselamatan junjungannya. "Tuan," perkataan gadis kecil itu sungguh masuk akal. "Biarlah penamaan tanaman baru ini kita bahas di ibu kota kelak. Tuan, jika mie ini dibiarkan terlalu lama, ia akan menggumpal dan kehilangan kelezatannya." Namun, Jujunya enggan melepaskan gadis kecil yang menyerupai tupai ini. Naluri membisikkan bahwa gadis ini pasti tahu cara menanam jagung. Sebelum ia berlayar jauh, Kaisar pernah berpesan agar ia membawa kembali orang-orang yang memiliki pengetahuan tentang budidaya tanaman berharga itu. Sayangnya, penduduk asli di seberang lautan enggan meninggalkan tanah leluhur mereka. Oleh karena itu, ia gagal menunaikan amanah Kaisar dengan sempurna. Akan tetapi, mungkin gadis kecil di hadapannya ini akan memberikannya kejutan yang tak terduga. Melihat tuannya seolah mulai terpengaruh, kepala pelayan Liu Fusheng berbalik dan melangkah menuju penginapan sementara. Baru beberapa langkah ia berjalan, Jujunya kembali berhenti, menoleh ke arah gadis kecil yang diam-diam menghela napas lega, menepuk dadanya, dan membuat ekspresi lucu di wajahnya. Hampir saja ia tertawa. Mengapa gadis kecil ini memiliki begitu banyak ekspresi? Dibandingkan dengan para wanita anggunan membosankan di Beijing, ia benar-benar makhluk asing, alien kecil yang menggemaskan. Ia menarik napas dalam-dalam dan berusaha mempertahankan ekspresi tenang di wajahnya. Ia berkata kepada Lianhua, yang seketika memasang kembali wajah polosnya, "Jika aku memberimu benihnya, bisakah kau berjanji untuk menanamnya?" Kepala pelayan Liu Fusheng mencuri pandang ke arah majikannya dan diam-diam terkejut. Hari ini, tuannya benar-benar berubah laku. Bukan hanya berinisiatif berbicara dengan orang lain, tetapi percakapan itu pun tampak menyenangkan. Jika Putri Jing mengetahuinya, entah bagaimana ekspresinya nanti. Ketahuilah, Putri Jinglah yang selama ini selalu mencemaskan tuannya, bahkan berpura-pura sakit demi meraih simpati, hanya agar tuannya sudi mengucapkan beberapa patah kata lagi. Sang putri selalu khawatir putra bungsunya akan kehilangan kemampuan berbicara. Rupanya, kekhawatiran Putri Jing tidaklah beralasan. Yu Lianhua merasakan bahwa krisis telah berlalu, dan ia menjawab dengan senyum menjilat, "Tentu saja, Paduka Pangeran cilik,
Keluarga hamba memang ahli dalam bertani. Saat ini, kecuali penduduk desa sumber air panas yang mampu menanam sayuran di musim dingin, keluarga kami adalah satu-satunya yang dapat menyediakan sayuran segar. Bahkan semangka pun telah kami mulai budidayakan. Jika Paduka kembali ke Tangguh dalam 2 bulan mendatang, Paduka pasti dapat mencicipi semangka hasil kebun kami. Hamba berani menjamin, jika kami gagal menanam benih itu, tidak ada seorang pun yang akan berhasil. Ju Junyang melihat gadis kecil itu menepuk dadanya dengan penuh keyakinan dan berbicara dengan nada bersemangat. Namun ia tidak merasakan sedikit pun kesombongan. Tampaknya gadis ini benar-benar percaya diri dengan kemampuan bertani keluarganya. Mungkin, ia bisa memberikan kepercayaan sekali ini saja. Jika gadis ini benar-benar mampu menanam bibit tanaman yang dibawanya, itu akan menutupi kekurangan dalam pelayaran samuderanya kali ini. Pelayan Liu, aturlah agar 50 kati jagung dan 50 kati bibit kentang diberikan kepada gadis kecil ini. Setelah berpikir sejenak, Jujunya memutuskan untuk memisahkan sebagian kecil dari kedua jenis benih yang ia bawa dalam jumlah besar dan membiarkan gadis itu mencobanya. Sekalipun gagal, kerugiannya tidaklah besar. Hal ini membuat Yu Lianhua sangat gembira. 50 kati benih jagung dapat digunakan untuk menanam setidaknya 10 mu lahan. Namun, bibit kentang tampaknya berjumlah lebih sedikit. Ia menatap pangeran cilik dengan mata berbinar dan berkata dengan nada memohon, "Pangeran cilik yang mulia, bisakah Paduka memberikan hamba lebih banyak bibit kentang?" Ju Junyang menatap Yu Lianhua dengan pandangan seolah berkata, "Kau benar-benar tahu tentang kentang." Yu Lianhua hanya mengerutkan bibirnya dan tetap menatap langsung ke mata pangeran cilik yang mengancam dengan tatapan penuh harap. "Berapa banyak yang kau inginkan?" Ju Junyang mengurungkan niat untuk bertanya dari mana gadis kecil itu mendengar tentang jagung dan kentang. Mendengarnya berarti kemungkinan ia bisa mengembangkannya sedikit lebih tinggi. Yu Lianhua berpikir sejenak dan berkata, "Setidaknya 100 kati, bukan? Cukup untuk menanam setengah mu tanah. Aku akan memberimu 200 kati. Apakah kau berani mengeluarkan perintah militer dan menjamin keberhasilan penanaman kentang?" Intuisi Ju Junyang semakin kuat, gadis kecil ini mungkin akan menciptakan keajaiban. Sejak kecil, intuisinya tidak pernah salah. "Berani," jawab Yu Lianhua dengan tegas tanpa ragu sedikit pun. Kepala pelayan Liu Fusheng berdeham di samping, berusaha memberikan lebih banyak ruang bagi gadis kecil itu untuk bermanuver. Ia menjelaskan dengan lembut, "Gadis kecil dari keluarga Yu, tahukah kau bahwa jika kau gagal memenuhi perintah militer, hukuman mati akan menantimu?" Ju Junyang meliriknya, namun tidak menyalahkannya karena terlalu banyak bicara. Liu Fusheng diam-diam menyeka keringat dingin di dahinya. "Tuan, bukankah hamba tua ini peduli dengan kebaikan gadis kecil itu demi Paduka? Sungguh sulit menjadi seorang pelayan." Mata Yu Lianhua sedikit membelalak, lalu ia melanjutkan, "Hamba pasti bisa menanamnya. Syaratnya, tidak ada bencana alam." "Bencana alam?" Ju Junyang diam-diam memuji kehati-hatian gadis kecil itu. "Bencana alam berada di luar kendalinya. Adapun hukuman mati, bukankah itu hanya masalah perkataannya? Jangan khawatir. Aku akan meminta hakim daerah untuk menyapa kepala desamu dan memberikan kerja sama penuh dalam penanamanmu. Bencana alam berada di luar kuasa manusia dan tidak akan termasuk dalam lingkup perintah militer." Keputusan yang diambil Ju Junyang cukup bijaksana, dan Lianhua sangat puas. Melihat penampilan penuh percaya diri gadis kecil itu, kepala pelayan Liu Fusheng berhenti membujuk dan menerima perintah bersama beberapa pengawal untuk pergi ke gerbong terdekat mengambil benih jagung dan kentang. Yu Lianhua mengikuti pangeran cilik ke tempat kediamannya. Ketika ia melihat mie dengan saus kacang goreng dan sayuran rebus di atas meja, ia ragu sejenak dan berkata, "Pangeran cilik yang mulia, mie ini tidak akan terasa lezat jika sudah dingin. Bolehkah hamba membawakan Paduka semangkuk lagi?" Ju Junyang melirik mie yang baru saja ia santap beberapa suap. Rasanya cukup lezat. Adapun sayuran rebus, sebelum sempat mencicipinya, ia melihat gadis kecil itu berjongkok di belakang para pekerja dermaga, sesekali membungkuk mengambil sesuatu dari tanah. Setelah beberapa gigitan, ia tidak lagi merasa tidak nyaman. Jadi didorong oleh rasa ingin tahu, ia mendekat untuk melihat apa yang dipungut gadis itu. Tanpa diduga, karena rasa ingin tahu itu, ia menemukan harta karun. Ju Junyang memerintahkan seorang kasih muda di sampingnya untuk membeli mie dari warung mie. Ia meminta seseorang mengambil 4 harta karun sarjana, dan menuliskan perintah militer dengan gaya yang berkembang. Ia khawatir gadis kecil itu buta huruf, jadi ia membacakan isinya untuknya. Yu Lianhua melihat bahwa tidak ada hal yang sulit dicapai dalam perintah militer itu. Jangankan ia pernah menanam jagung dan kentang di kehidupan sebelumnya. Bahkan di kehidupan ini pun ia sudah memiliki pengetahuan dasarnya. Ia memiliki alat curang berupa air lingxi, yang dapat menghidupkan kembali tanaman yang layu. Apa yang perlu ia takuti? Tanpa ragu, ia mengambil kuas dan menandatangani namanya. Ia sempat berlatih kaligrafi dengan adik laki-lakinya, dan ia mampu menulis namanya dengan cukup baik. Sekarang seorang putri petani sudah bisa membaca dan menulis. Keraguan di hati Ju Junyang tidak terungkap, dan ia menyerahkan perintah militer yang sudah kering itu kepada kepala pelayan Liu yang baru saja kembali membawa benih.
Kemudian ia duduk dengan pedang emasnya, mengambil sumpit dan menjepitkan ke arah telinga Sutra minyak merah. Irisan telinga itu renyah dan sedikit pedas, sangat membangkitkan selera. Saat mie panas diantarkan kepadanya, ia sudah menghabiskan setengah piring mie beras. Lian Hua menunjuk ke arah sosis gemuk itu dan mengingatkan, "Pangeran cilik, ini agak dingin. Paduka bisa merebusnya di bawah mie sebelum disantap, atau meminta seseorang menghangatkannya di warung kami." Ketika Ju Junyang mendengar gelar pangeran cilik, ia terdiam sejenak, namun tidak mengatakan apapun. Ia hanya melambaikan tangannya ke arah Yu Lian Hua. Kepala pelayan Liu bergegas maju dan berkata dengan suara rendah, "Gadis kecil dari keluarga Yu, pangeran meminta Anda untuk mundur. Mari, hamba akan mengantarkan benihnya untukmu." Setelah membubarkan kerumunan lainnya, Ju Junyang menatap sepiring sosis babi, berpikir sejenak, mengambil 2 potong yang sangat besar dan menguburkannya di dalam mie panas. Setelah beberapa saat, ia mengambilnya dan memasukkannya ke dalam mulutnya, mengunyah dan mencicipinya dengan saksama. Sosis babi ini dianggap sebagai spesialisasi Lian Hua. Warnanya keemasan, empuk dan asin saat dikeluarkan dari wajan. Cocok untuk segala usia dan tidak akan pernah membosankan untuk disantap. Ju Junyang yang terlahir dari keluarga pangeran tidak pernah terpapar makanan seperti jeroan. Jika ia tidak mengalami kerasnya perjalanan laut, mungkin ia tidak akan menyentuh makanan di hadapannya. Namun, setelah mencicipi sepotong sosis, Ju Junyang merasa rasanya cukup lezat, jadi ia memasukkan beberapa potong lagi ke dalam mie tersebut. Komandan Fang, yang berdiri tegak tanpa bergerak, menyaksikan raja yang melahap sosis babi sepotong demi sepotong. Dan rasa ingin tahunya terusik tentang jenis makanan ini. Ia juga ingin membeli satu untuk dicoba ketika ia menggantikan penjaga nanti. Lian Hua kembali ke warungnya, mengucapkan terima kasih kepada kepala pelayan Liu, dan dengan gembira memanen benih jagung dan kentang. Ia sudah merencanakan untuk menikmati jagung bakar yang manis di musim gugur dan menumis sepiring irisan kentang pedas asam yang sangat ia rindukan. Sungguh membahagiakan. Ketika Fang Dakin datang, warung itu sedang ramai menyambut makan malam kecil-kecilan. Melihat putrinya begitu sibuk hingga kakinya hampir tidak menyentuh tanah, Tuan Fang tidak bisa lagi duduk diam dan mengambil peran sebagai pelayan yang menyajikan hidangan. Semua pekerja dermaga mengenalnya. Utusan kekaisaran adalah orang yang murah hati dan tidak sombong. Semua pekerja sangat menyukainya. Mereka bercanda, bisa makan mie yang disajikan oleh utusan kekaisaran sendiri benar-benar merupakan berkah yang telah kukumpulkan selama 3 kehidupan. Fang Fangzhen tersenyum lebar dan berkata, "Makanlah lebih banyak. Kalian akan lebih bersemangat setelah kenyang." Setelah pelabuhan dibangun, apakah kalian masih khawatir tidak akan ada pekerjaan? Sebagian besar pekerja ini adalah pegawai tetap kantor. Pelabuhan baru, yang tidak jauh dari dermaga lama, mulai terbentuk dan ukurannya lebih dari 2 kali lipat dermaga lama. Tidak jauh dari pelabuhan terdapat jalan komersial. Meskipun tokonya belum dibangun, namun skalanya sudah terlihat. Apa yang dikatakan Tuan Fang adalah bahwa dengan pelabuhan sebesar itu, apakah mereka masih khawatir tidak akan ada pekerjaan? Gaji kuli angkut dermaga meningkat 2 kali lipat dari sebelumnya, dan masa depan mereka akan semakin cerah. Dikala senja merayapi pegunungan barat, biasanya langkah kaki kedua saudara Yu Lian Hua telah menginjak beranda rumah. Namun, hari ini, kegelapan malam telah menyelimuti tanpa jejak kedatangan mereka. Gelisah menyelimuti hati Yu Hai, membuatnya tak mampu lagi berdiam diri. Segera ia menarik kuda dari istal, memasang pelana, dan memacu hewan tunggangannya keluar dari perkampungan. Belum separuh jalan ia tempuh, tampaklah 3 sosok pria yang kembali dari dermaga. Di barisan terdepan, Fang Fangzhen menunggangi kuda tegap, obor di tangannya menuntun jalan. Di belakangnya, kereta keledai bergerak perlahan. Di atasnya duduklah kedua saudara Lian Hua. Melihat kedua gadis itu selamat tanpa kurang suatu apa, napas lega lolos dari bibir Yu Hai. "Mengapa kalian pulang selarut ini?" tanyanya dengan nada cemas. Xiao Lian segera menghambur ke depan, riang bukan kepalang. "Ayah, Pangeran yang melakukan perjalanan ke barat telah kembali. Beliau membawa banyak barang yang tak pernah kita lihat di bumi dinasti Ming ini. Bahkan, beliau memberikan beberapa benih kepada kakak, memintanya untuk membantu menanamnya. Keluarga Yu dan keluarga Fang memang bagai saudara kandung, seringkali berbagi santapan malam bersama. Nyonya Fang sendiri memiliki kedekatan dengan Putri Jing, sehingga ia tentu tahu betapa besar harapan sang putri agar putra bungsunya kembali dengan selamat." Mendengar penuturan Xiao Lian, Yu Hai mengangguk-angguk. Syukurlah ia kembali dengan selamat. Jangan risaukan hati sang putri. Namun, apa kaitan kembalinya Pangeran Cilik dengan keterlambatan kalian? Dan Pangeran Cilik memberikan benih kepada Cao Er dan memintanya menanamnya. Benih apakah gerangan? Bolehkah kita menanamnya? Xiao Lian melirik ke arah pangeran yang tampak dari kejauhan, masih terbuai dalam kegembiraan melihat seorang pangeran dan bangsawan yang selamat dari perjalanan jauh. Setelah mendengar pertanyaan ayahnya, ia menjawab, pangeran yang membawa terlalu banyak barang dari samudera barat dan selatan, hingga para pekerja dermaga tak selesai menurunkannya hingga larut malam. Demi menghemat waktu,
Para pekerja makan malam secara bergilir. Jika tak makan, bagaimana mungkin mereka memiliki tenaga untuk bekerja? Kami menunggu hingga pekerja terakhir selesai menyantap hidangannya. Menarik napas sejenak, Xiao Lian melanjutkan, benih yang diberikan pangeran yang kepada kakak adalah jenis yang belum pernah kita saksikan sebelumnya di dinasti Ming. Yang satu berwarna keemasan, menyerupai kacang emas, disebut jagung. Yang lainnya berbentuk bulat-bulat, agak mirip ubi, dinamakan kentang. Kakak mampu menanam sayuran 2 bulan lebih awal dari biasanya. Apalagi yang tak bisa ia tanam? Bahkan Kaisar pun menaruh perhatian besar pada spesies baru yang belum ada di dinasti Ming. Jika benih yang ditanam putrinya gagal, masalahnya tentu tidak kecil. Cao Er, bagaimana pendapatmu? Bisakah benih itu ditanam? Tanya Yu Hai dengan nada sedikit cemas. Yu Lianhua menjawab dengan tenang. Jangan khawatir, begitu melihat benih itu, aku langsung terpikirkan cara menanamnya. Persis seperti yang sering kulakukan sebelumnya. Pasti tidak akan ada masalah. Tapi, ayah, Pangeran Cilik memberiku benih untuk ditanam di lahan seluas lebih dari 10 hektar. Bagaimana mungkin keluarga kita memiliki tanah seluas itu? Jika tanah kita tak cukup? Kalau begitu, belilah. Kudengar beberapa keluarga di desa ingin menjual tanah mereka. Namun, tanah di dekat desa kita bukanlah tanah berpasir yang terlalu subur, dan aku tak yakin apakah cocok untuk menanam benih berharga ini. Jika kita membelinya di kota, jaraknya akan terlalu jauh untuk diurus, ucap Yu Hai sambil mengerutkan kening, tampak bimbang. Lianhua berpikir sejenak, lalu berkata, pertama, belilah tanah yang ada di desa. Alangkah baiknya jika keduanya bisa menjadi satu hamparan, jika tidak, akan sulit untuk merawatnya. Di kota, carilah seseorang untuk melihat-lihat dan belilah jika ada lahan yang cocok. Kalau tidak kita tanam sendiri, bisa kita sewakan kepada orang lain untuk ditanami. Kedua tanaman ini memiliki hasil yang tinggi dan tidak terlalu rewel soal lahan. Kalau panennya bagus setelah musim gugur, tahun depan kita bisa menanamnya di lahan yang lebih luas lagi. Melihat nada bicara putrinya yang bungsu begitu mantap, keraguan di hati Yu Hai pun sirna. Tampaknya tak ada urusan dagang maupun bertani yang bisa membuat putrinya itu patah semangat. Keluarga mereka belum pernah menanam semangka sebelumnya. Bukankah hasilnya cukup memuaskan? Keesokan harinya, Yu Hai menemukan 2 orang penjual tanah. Ia meminta kepala desa untuk menjadi saksi dan menghabiskan 36 tael perak untuk membeli 12 hektar tanah dari kedua keluarga tersebut. Sebagian besar wilayah desa Dongshan memang memiliki tanah berpasir yang kurang subur. Kecuali tanaman murah seperti ubi jalar, hasil panen padi-padian lainnya sangat rendah, hingga harganya pun murah. 3 ons perak untuk 1 hektar yang diberikan Yu Hai sudah sangat pantas. Tanah kedua keluarga itu bersebelahan, hanya tanah milik Wang Ergo yang terpisah dari lahan keluarga Yu. Ketika Wang Ergo mendengar kabar tentang pembelian tanah oleh Yu Hai, ia segera datang ke rumah Yu dengan senyum lebar. Saudara dahai, apakah kau akan memperluas ladang semangka? Apakah tanahmu sudah cukup? Jika tidak, tanahku bisa kau pinjam secara gratis. Tapi, hei, kau harus memberiku prioritas untuk membeli semangkamu tahun ini. Aku harus menabung lebih banyak harta untuk anakku. Istri Wang Ergo baru saja melahirkan seorang putra gemuk di awal tahun ini, dan ia sangat bahagia. Dulu, ia sering minum-minum dan mencari uang bersama beberapa temannya di desa. Namun, sejak memiliki seorang putra, ia berubah menjadi ayah yang berbakti, menemani istri dan anaknya setiap hari. Ia juga sering datang ke rumah Yu untuk meminta nasihat tentang cara membuat makanan untuk ibu yang baru melahirkan, dan dengan telaten merawat menantunya selama masa nifas, membuatnya gemuk dan sehat dengan banyak susu, sehingga si kecil selalu kenyang setelah menyusu. Yu Lianhua menggoda, mengapa kau tidak menjual saja tanahmu kepada kami? Tidak bisa dijual, tidak bisa dijual. Tanah ini akan kuwariskan kepada anakku. Wang Ergo menggelengkan kepalanya berulang kali, menolak dengan tegas. Yu Lianhua melanjutkan, hanya 2 hektar tanah pertanianmu yang kurus kering, apa yang bisa diharapkan anakmu darinya? Mengapa kau tidak menghasilkan uang tahun ini dan membeli tanah subur di desa-desa sekitar untuk putramu? Jika kau ingin menanamnya sendiri, silakan saja. Jika tidak, sewakan saja dan kumpulkan uang sewanya. Wang Ergo tampak tercerahkan, menepuk pahanya dan berseru. Benar juga. Mengapa aku tidak memikirkan hal itu? Ada banyak ladang subur di desa istriku, dan aku tidak tahu apakah ada yang dijual. Aku harus bertanya kepada saudara iparku untuk mencari tahu. Orang tua Wang Ergo telah meninggal dunia, meninggalkannya seorang diri. Istrinya adalah anak tertua di keluarganya dan memiliki 4 adik perempuan yang semuanya ia besarkan. Semua adik perempuannya sudah menikah. Salah satu dari 2 saudara laki-laki istrinya bekerja di dermaga, dan yang lainnya bekerja di rumah serta merawat orang tua. Melihat sifat gigi istri Ergo, dapat diketahui bahwa meskipun keluarganya miskin, mereka memiliki harga diri. Setelah Ergo berubah menjadi lebih baik, keluarga ayah mertuanya mengubah sikap mereka terhadapnya dan memperlakukannya seperti anak sendiri. Wang Ergo merasakan kehangatan keluarga dari ayah mertuanya,
Jadi ia selalu memikirkan ayah mertua dan keluarganya setiap kali ada hal baik terjadi. Kak Dahai, aku akan kembali dan berdiskusi dengan istriku. Jika dia setuju, aku akan menjualnya kepadamu. Kakak Dahai, jika kau terlalu sibuk, datang saja ke tempatku dan katakan tidak. Jangan sungkan. Setelah dididik oleh istrinya, Wang Ergo tidak lagi menjadi orang yang bebas seperti dulu. Yu Hai tidak sungkan padanya dan berkata, baiklah, tanah sudah mencair dalam 2 hari terakhir, dan kami berencana untuk membajak tanah. Jika saudara Ergo punya waktu luang, datanglah dan bantu membajak. Di rumah terdapat ternak, jadi tidak perlu membajak tanah secara manual. Wang Ergo dengan senang hati menyetujuinya dan berkata, baik, saya akan datang besok pagi. Dalam beberapa hari berikutnya, Yu Hai mengambil Wang Ergo dan menyerahkan total 17 hektar tanah yang dijual kepadanya oleh keluarga Ergo. Sementara itu, Yu Lianhua tidak lagi pergi ke dermaga untuk membantu karena ia ingin fokus menanam semangka, jagung, dan kentang. Dermaga sangat sibuk. Jadi Han membawa putri kecilnya bersamanya setiap hari untuk membantu membawa piring, mencuci piring, dan pekerjaan lainnya. Hari demi hari berlalu, dan tak terasa musim semi telah tiba. Saatnya untuk menanam. Berdiri di lereng bukit, pemandangan orang-orang yang sibuk bekerja tampak di mana-mana. Sebagian besar penduduk desa Dongshan menanam ubi jalar. Namun, lebih dari 10 hektar tanah milik keluarga Yu menarik perhatian rasa ingin tahu dari waktu ke waktu. Alasannya sangat sederhana. Hakim daerah secara pribadi menemui kepala desa Dongshan dan dengan sungguh-sungguh mengatakan kepadanya bahwa keluarga Yu sedang bereksperimen menanam tanaman barat untuk Pangeran Yang, dan mereka harus secara aktif bekerja sama, membantu pengawasan, dan dengan tegas mengakhiri segala bentuk pencurian. Kepala desa kembali ke rumah dan dengan hikmat mengadakan rapat desa. Ia menjadikan perlindungan ladang percobaan sebagai prioritas utama desa yang harus dilaksanakan. Kepala desa takut akan kemungkinan kegagalan, jadi ia mengancam, jika terjadi kesalahan dengan tanaman di ladang keluarga Yu dan menunda urusan pangeran daerah, seluruh desa kita tidak akan mampu membayarnya. Tentu saja, ini adalah peristiwa besar yang mempengaruhi kehidupan seluruh desa. Tak heran jika warga desa sangat memperhatikan hal tersebut. Namun, karena takut mengganggu penanaman keluarga Yu, mereka hanya berani melihat dari kejauhan. Untuk mencegah kerusakan tanaman, desa juga mengirimkan tim patroli malam dari kota untuk menjaga lebih dari 10 hektar tanah milik keluarga Yu pada malam hari. Memastikan tak seekor nyamuk pun dapat terbang masuk. Dengan cara ini, keluarga Yu terhindar dari banyak masalah. Ladang melon keluarga Yu bertambah 2 kali lipat tahun ini. Kecuali lahan seluas 11 hektar yang digunakan sebagai ladang uji, semangka ditanam di seluruh area lainnya. Menanam semangka relatif sederhana, cukup mengubur bijinya di dalam tanah. Untuk meningkatkan tingkat perkecambahan, Lianhua merendam benih dalam air lingxi sebelum membawanya keluar untuk disemai. Dengan 6 hektar lahan semangka, keluarga Yu dan tenaga bantuan, Wang Ergo, bekerja keras selama 2 hari dan akhirnya menyelesaikan penanaman. Untuk menanam jagung juga digunakan metode perendaman benih. Saat menanam jagung, jarak antar tanaman harus diperhatikan. Jika tanaman ditanam terlalu rapat dan tidak ada ventilasi serta sinar matahari, jagung tidak akan tumbuh dengan baik. Jika ditanam terlalu jarang, hasil panen akan berkurang. Untungnya, Lianhua memiliki pengalaman menanam jagung di kehidupan sebelumnya. Sawah telah dibajak dan diberi pupuk kandang. Lianhua menggali lubang dangkal di tanah lunak dengan cangkul kecil. Liu mengikuti dari belakang dan memasukkan benih ke dalam lubang, lalu mendorong tanah ke dalam lubang dengan kakinya dan mengubur benih tersebut. Yu Hai membawa seember air dan menuangkan air ke dalam lubang. Ketiga anggota keluarga bekerja sama dalam keheningan yang penuh pengertian. Tanah seluas 10 hektar, untuk sebuah keluarga beranggotakan 3 orang, akan membutuhkan waktu beberapa hari untuk ditanami. Ini adalah pertama kalinya mereka mencoba menanam jagung, dan seluruh keluarga melakukannya sendiri. Pekerjaan menggali lubang tampak sederhana, namun nyatanya tidaklah mudah. Mereka harus selalu membungkuk dan memegang cangkul erat-erat di tangan. Pada akhirnya, Lianhua sangat lelah hingga tak bisa berdiri tegak. Beberapa lepuh darah juga muncul di telapak tangannya, dan ia meringis kesakitan saat menusuknya. Liu menggunakan jarum yang dipanaskan untuk mengeluarkan cairan dari lepuh di tangan putri kecilnya dengan hati-hati. Yu Hai ikut merasakan perih di sampingnya. Fang Fangzhen mengambil obat luka terbaik, mengoleskannya tebal-tebal pada tangan menantunya, dan membungkus tangan Lianhua dengan kain kasa hingga tampak seperti kaki babi. Saat makan malam, ia menyuapi Lianhua seperti orang yang terluka parah. Nyonya Liu menatap gadis kecilnya yang lembut dan tak tega berkata, "Ibu sudah hafal jarak menggali lubang. Cao Er, jangan turun ke ladang besok, istirahatlah di rumah." Yu Lianhua menggelengkan kepalanya berulang kali dan berkata, "Tidak. Jika hanya mengandalkan ayah dan ibu, kapan kita bisa selesai menanam jagung? Tanganku memang belum terbiasa dengan pekerjaan berat. Aku akan terbiasa dalam beberapa hari." Fang Fangzhen tidak setuju dan berkata, "Lepuh darah di tanganmu baru saja pecah. Jika kau memaksakannya lagi besok,
kulitmu pasti akan mengelupas. Bagaimana kalau aku mengambil cuti 2 hari dan membantu di ladang? Dengan tenang, Yu Lianhua menyimak penuturan lidah. Kabar tentang pelabuhan yang genting dan penolakan Yu Lianhua untuk membantu ayahnya di sana mengawali kisah ini. Terlihat jelas, sang ayah baptis begitu menyayangi Lianhua hingga tak rela tangan mungilnya terluka oleh pekerjaan kasar. Namun, Lianhua dengan cerdik menawarkan diri untuk menanam benih, yang sayangnya juga ditolak karena khawatir akan infeksi. Di tengah perdebatan kecil antara Xiao Lian dan Yu Hang yang ingin membantu di ladang, Yu Hai, sebagai kepala keluarga, mengambil keputusan bijak. Ia menetapkan bahwa dirinya, sang istri, dan Cawer yang akan pergi ke ladang, sementara yang lain bebas melakukan kegiatan lain. Terlintas dalam benaknya, andai mereka memiliki puluhan bahkan ratusan hektar tanah subur seperti yang pernah diucapkan Cawer, tentu mereka tak perlu risau hingga kehilangan waktu tidur. Malam itu, seperti kebiasaannya, Lianhua menjenguk ibu baptisnya di kediaman sebelah barat. Dengan asupan makanan yang baik dan khasiat air Lingxi, kondisi kandungan ibu baptisnya jauh lebih baik dari saat pertama kali tiba di Tanggu. Lega hatinya, Lianhua menarik kembali tangannya. Nyonya Fang menggenggam erat tangan kecil Lianhua yang terbalut. Senyumnya menyimpan sedikit kepedihan. "Aih, anak sulung kita baru sehari bekerja. Tangannya sudah begitu menyedihkan?" Lianhua mengerucutkan bibirnya. Suaranya lirih penuh keluhan. Itu karena ayah baptis terlalu berlebihan. Hanya beberapa gelembung kecil, dibalutnya seolah patah tulang. Fang Fangzhen masuk, mengelus perut istrinya. Pandangannya tertuju pada tangan Lianhua, lalu berkata kepada Nyonya Fang, "Kau belum melihatnya." Di tangan seputih dan selembut itu, ada beberapa lepuh darah sebesar kacang. Pecahnya saja mengeluarkan banyak darah. "Aduh, tanah kita hanya 10 hektar, bukannya kita tak mampu menyewa orang. Paling buruk, kita bisa membeli beberapa pengungsi yang kuat. Mengapa harus melakukan semuanya sendiri?" Yu Lianhua tersenyum tipis. "Kita sudah cukup mencolok di desa. Baru saja membeli lebih dari 10 hektar tanah lalu mempekerjakan orang untuk bertani. Bagaimana mungkin mereka tidak membicarakan kita di belakang? Siapapun yang suka pamer, silakan saja beli tanah dan pekerjakan orang jika mampu," sahut Fang Fangzhen dengan janggut berkibar dan mata tajam. Menyadari ayahnya merasa iba padanya, Yu Lianhua mengalihkan pembicaraan dengan senyum. "Ayah baptis, perkiraan ibu baptis melahirkan paling lambat bulan depan. Kondisi di desa kurang baik, dan bidannya tidak profesional. Kurasa aku harus kembali ke kota untuk menanti kelahiran. Bagaimana?" Mendengar tentang calon bayi, raut wajah Fang Fangzhen langsung berubah konyol. "Hehe, masalah ini sudah kubicarakan dengan ibumu. Setelah jagung dan kentangmu tertanam semua, kita akan kembali ke kota." Kini, Fang Fangzhen sepenuhnya percaya pada kemampuan medis putri baptisnya. Istrinya sudah tidak muda lagi. Ini adalah kehamilan pertamanya, dan pengalamannya masih minim. Tanpa kehadiran putri baptisnya, ia merasa tidak tenang. Namun, jagung dan kentang itu pesanan putrinya dan Pangeran Yang, jadi tidak bisa ditunda. Untunglah, perkiraan kelahiran istrinya masih beberapa bulan lagi, informasi yang ia dapatkan dari Lianhua. Linglong menatap perut bulat nyonya majikannya, merasa sebaiknya mereka kembali ke kota lebih awal. Dengan lembut ia berujar, "Nyonya, besok saya akan meminta Pearl menemani Anda di rumah. Sementara saya akan pergi ke ladang melihat apakah ada yang bisa saya bantu. Akan lebih cepat jika ada tambahan tenaga." Nyonya Fang mendongakkan wajahnya yang penuh senyum, menatap gadis yang paling ia banggakan, lalu berkata kepada Fang Fangzhen, "Linglong dan Zhen Zhen, kedua gadis ini, mengikuti kita ke Tanggu dan banyak menderita. Biasanya, gadis seusia mereka adalah Xiao Jiabiu yang dimanja, tak perlu melakukan pekerjaan kasar. Tapi di sini, di desa Dongshan, mereka harus memasak, menanam, dan memetik sayuran. Sungguh berat bagi mereka." Pearl buru-buru menyahut, "Nyonya, apa yang Anda katakan membuat saya malu. Nyonya adalah orang yang toleran dan murah hati, penuh kasih sayang dan kebaikan hati. Adik saya yang kembali ke keluarga sia saja iri pada saya karena memiliki tuan yang begitu baik." Linglong dengan lembut memijat bahu Nyonya Fang sambil terkekeh. "Benar, tinggal di Beijing ada kelebihannya, dan tinggal di desa Dongshan juga ada kelebihannya. Desa Dongshan kita memiliki pemandangan gunung yang indah dan air yang jernih, membuat hati tenang. Setiap hari kita makan makanan lezat, sampai-sampai wajah Buddha ini menjadi bulat. Lagi pula, aturan di Beijing sangat ketat, jadi lebih baik tinggal di desa Dongshan." Nyonya Fang menepuk tangan Linglong sambil tersenyum. "Kalian berdua anak baik. Nyonya ingat semuanya. Baiklah, besok Linglong akan membawa Wang Fu dan istrinya ke ladang untuk melihat apakah mereka bisa membantu." Keesokan paginya, 3 anggota keluarga Yu datang ke ladang bersama Linglong dan 2 pelayan keluarga Fang. Sehari penuh bekerja keras kemarin telah menghasilkan hampir 2 hektar lahan tertanami. Liu semakin mahir dalam menggali lubang, dan di bawah bimbingan Lianhua, ia dengan cepat beradaptasi. Wang Fu, yang datang dari rumah di kota, ternyata seorang pelacur berpengalaman sebelum dijual ke keluarga Fang.
Pekerjaan bertani ia selesaikan lebih cepat dari Yu Hai dan istrinya. Cangkul di tangannya seolah memiliki kekuatan magis, menggali lubang dengan cepat dan rapi. Istri Wang Fu mengikuti di belakang suaminya, dengan cekatan melemparkan benih dan menimbunnya dengan tanah. Keduanya bekerja sama dengan sangat baik. Linglong, yang lahir di keluarga Xia, tumbuh di lingkungan rumah tangga terhormat dan tak pernah menyentuh pekerjaan bertani. Untungnya, menanam benih tidaklah sulit. Awalnya ia sedikit canggung, namun perlahan ia mulai terbiasa. Yu Hai mengikuti mereka bertiga dengan ember, memercikan air ke benih yang baru ditanam. Airnya tidak boleh terlalu banyak agar benih tidak busuk, dan tidak boleh terlalu sedikit agar tingkat perkecambahannya tidak menurun. Namun, benih yang telah dibasuh dengan air batu roh tidak memiliki masalah seperti itu. Dengan tambahan 3 orang dan semakin mahirnya mereka dalam bekerja, efisiensi hari itu meningkat pesat. Menjelang malam, hanya tersisa kurang dari 2 hektar dari 8 hektar lahan. Saat kembali, Liu tersenyum lebar. Besok kita hampir bisa menanam semua jagung. Terima kasih kepada Linglong dan Wang Fu. Kalau tidak, kita akan sibuk beberapa hari lagi. Wang Fu tersenyum jujur. Namun istri Wang Fu berkata dengan cerdik, saya tidak berani memanggil Nyonya Yu seperti itu. Nyonya Yu adalah kerabat jenderal kita, dan dia adalah setengah tuan dari para budak. Memanggil para budak dengan nama saja sudah merupakan kehormatan bagi kami. Melihat Liu hendak menyahut, Linglong segera mengalihkan topik pembicaraan, besok pagi saya hampir selesai menanam jagung. Saya ingin tahu kapan sisa hektar kentang bisa ditanam. Yu Lianhua juga ikut berbicara. Benih kentang sudah bertunas. Paling lambat lusa bisa ditanam. Kak Linglong, apakah kau lelah hari ini? Kembalilah mandi air panas dan istirahat yang baik. Tanganku besok hampir sembuh. Aku dan orang tuaku sudah cukup. Melihat Linglong hendak menyahut, ia menambahkan, rumah di kota sudah lama tidak dihuni. Meskipun masih ada beberapa pelayan yang menjaga pintu. Jika kau pindah ke sana, masih banyak yang harus dijaga dan dibersihkan. Dan bidan harus dicari terlebih dahulu. Kak Linglong, kaulah orang yang paling dibutuhkan di sisi ibu baptisku. Kandungannya semakin besar, dia tidak bisa tanpamu. Istri Wang Fu menimpali dengan nada sedikit menjilat. Nona Linglong, jangan datang besok. Saya dan teman-teman akan datang membantu. Kita pasti bisa menyelesaikan semuanya. Linglong berpikir sejenak, benar kata Nona Cawer. Sebaiknya ia pergi ke kota besok untuk mengawasi. Istri dan anak dalam kandungan adalah prioritas utama. Demikianlah, setelah 2 hari bekerja keras, belasan hektar tanah keluarga Yu telah sepenuhnya tertanami. Tanpa mengizinkan Lianhua beristirahat sehari pun, pasangan Fang Fangzhen mengemasi barang dan membawanya kembali ke kota. Linglong juga cekatan, dalam 2 hari ia membersihkan rumah. Ia juga mengundang 2 bidan terkenal di kota ke rumah, menyuguhkan makanan dan minuman lezat. Kedua bidan itu biasanya membantu persalinan keluarga kaya di kota. Pejabat terbesar yang pernah mereka lihat hanyalah pejabat rendahan seperti kepala pemerintahan daerah dan hakim daerah. Begitu mendengar undangan dari rumah utusan kekaisaran, kaki mereka lemas dan mereka tak berani mengeluarkan suara, hanya mengikuti para pelayan. Setelah tinggal di rumah sehari, mereka perlahan mendapatkan kembali ketenangan, dan ada ledakan kegembiraan rahasia di hati mereka. Ini adalah pertama kalinya mereka membantu persalinan istri utusan kekaisaran. Jika berjalan lancar, bukan hanya nama mereka yang akan melambung tetapi juga rezeki mereka. Mereka telah mendengar bahwa utusan kekaisaran baru memiliki seorang putra di usia parubaya, dan hadiahnya pasti akan sangat besar. Ketika Lianhua tiba di kota, ia juga tidak berdiam diri. Setelah bertanya ke sana kemari, ia menemukan Lida, seorang makelar dengan reputasi baik di kota. Lida dibawa ke rumah dengan perasaan cemas. Dengan jaringan sosialnya, bagaimana mungkin ia tidak tahu bahwa ini adalah rumah utusan kekaisaran? Apa urusan utusan kekaisaran dengannya? Mungkinkah pelayannya kurang dan mereka ingin membeli beberapa lagi? Orang yang mereka temui adalah seorang gadis kecil yang usianya belum genap 10 tahun. Meskipun pakaiannya sederhana, namun sikapnya tenang dan anggun. Gadis semuda itu seharusnya bukan putri sulung dalam keluarga. Mungkinkah ia adalah putri baptis yang diakui oleh utusan kekaisaran? Lida tak berani mengabaikannya dan segera maju memberi hormat dengan sungguh-sungguh. Yu Lianhua tersenyum dan berkata, Lia Ji, tak perlu sungkan, silakan duduk dan bicara. Mengikuti gaya Nyonya Fang yang lahir di keluarga terhormat, Yu Lianhua sudah memiliki sedikit kemahiran dalam berinteraksi dengan orang lain. Ia menunggu Lida duduk, tersenyum lembut, dan berkata dengan tenang, Lia Ji, kudengar sebagian besar urusan jual beli tanah di kota Tanggu ada di tanganmu. Aku ingin tahu apakah ada sebidang tanah pertanian yang luas dijual di sekitar sini? Lida segera menegakkan tubuh, berpikir sejenak, lalu menjawab, Nona Hui, apakah Anda ingin membeli tanah pertanian biasa atau sebuah perkebunan? Perkebunan? Apakah ada perkebunan yang dijual? Yu Lianhua tahu bahwa perkebunan biasanya dimiliki oleh keluarga kaya. Tak hanya memiliki lahan subur yang luas, perkebunan juga dijual bersama dengan para petani penggarapnya. Jika ia bisa membeli sebuah perkebunan, tentu akan menghemat banyak masalah.
Lida buru-buru berkata, sebuah keluarga kaya bermarga MA di kota mengalami kebangkrutan dan sangat membutuhkan uang tunai. Keluarga MA berencana menjual sebuah desa, termasuk 60 hektar lahan pertanian kelas atas, 30 hektar lahan pertanian kelas menengah, dan 80 hektar lahan pertanian kelas rendah. Desa itu terletak di sebelah timur kota, hanya sekitar 10 mil jauhnya dari sini. Luas totalnya 170 hektar, dan letaknya di antara kota Tanggu dan desa Dongshan, persis seperti yang diinginkan Lian Hua. Jika harganya tidak terlalu mahal, Lian Hua siap untuk membelinya. Lantas, berapa harganya? Tentu saja, Lida tak berani mengelabui utusan kekaisaran yang bergelar putri baptis itu. Dengan nada hormat ia bertutur, karena para hartawan sedang memerlukan perputaran dana, harga yang mereka patok sungguh pantas. Jika dibeli terpisah, sebidang ladang subur dihargai 12 tael perak, ladang sedang juga 12 tael, sedangkan ladang tandus 7 tael. Namun, jika dibeli secara keseluruhan, harganya 1.500 tael perak. Harga yang ditawarkan terasa adil, dan Yu Lianhua tanpa ragu memutuskan untuk membelinya. Keesokan harinya, sang kepala pelayan dan Liai bergegas menuju Yamen untuk menuntaskan segala urusan administrasi. Kini tiba musim semi, saatnya membajak ladang. Keluarga MA, karena terdesak waktu, tak lagi menyewakan tanah mereka kepada para petani. Para penyewa di perkebunan itu pun diliputi kegelisahan. Umumnya, para penghuni tak memiliki tanah sendiri dan menggantungkan hidup pada menyewa lahan orang lain. Saat panen tiba, setidaknya separuh hasil panen harus diserahkan kepada sang pemilik tanah. Jika berhadapan dengan tuan tanah yang tamak, bahkan 60% atau lebih dari hasil panen akan diminta sebagai sewa. Jika hasil panen tak seberapa, para penyewa bahkan tak mampu mengisi perut sendiri. Namun, para petani yang tak memiliki keahlian lain selain bertani ini tak punya pilihan selain menyewa tanah. Jika tak bertani, bagaimana mungkin keluarga mereka dapat bertahan hidup? Di desa MA, para petani dengan cemas menanti kedatangan pemilik baru. Keluarga MA selama ini dikenal sebagai keluarga yang cukup berbelas kasih dan hanya mengenakan 50% dari hasil panen sebagai sewa. Mereka bertanya-tanya, orang seperti apakah pemilik baru ini? Akankah harga sewa dinaikkan? Akankah mereka berhenti memberikan pinjaman benih? Lebih dari selusin keluarga di desa ini hanya mengandalkan ladang ini untuk menyambung hidup. Yu Hai mengenakan jubah muslim berwarna biru tua, dengan sulaman indah menghiasi pinggang, kerah, dan ujung lengan. Ia belum pernah mengenakan pakaian serapi ini sebelumnya, dan ia merasa sedikit canggung. Demi kemudahan bekerja, Yu Hai selalu memilih celana pendek yang ringan dan nyaman. Namun kini, terbalut jubah, ia merasa sulit bergerak bebas. Melihat raut tak nyaman di wajah ayahnya, Yu Lianhua tersenyum seraya berkata, ayah terlihat sangat tampan dengan pakaian ini. Ayah jauh lebih gagah daripada para tetua kurus dan pendek di musim dingin. Ini adalah kali pertama kita memeriksa lahan pertanian milik kita sendiri. Tentu saja, kita harus menunjukkan wibawa seorang tuan tanah, agar tidak diremehkan oleh para pekerja. Mendengar pujian dari putri kecilnya, Yu Hai menegakkan dadanya. Tubuhnya memang cukup tinggi, dengan garis wajah yang tegas dan kulit berwarna gandum yang sehat. Ia benar-benar tampak seperti seorang kepala keluarga yang berwibawa. Orang yang mengendalikan kereta mereka adalah sang kepala pelayan. Karena ingin memamerkan kemegahan keluarga majikannya, tentu saja ia tak mungkin datang seorang diri. Maka, Nyonya Fa mengutus sang kepala pelayan untuk mendampingi mereka. Tak lama kemudian, kereta tiba di desa. Para petani yang telah mendengar kabar kedatangan mereka telah menunggu di depan desa sejak pagi buta. Dahulu kala, ketika orang-orang dari keluarga Emma datang, sebagian besar dari mereka sudah berjemur di bawah terik matahari. Para petani penyewa tak yakin dengan kebiasaan tuan tanah baru mereka, sehingga mereka datang lebih awal dengan harapan dapat meninggalkan kesan yang baik. Mereka mengira harus menunggu lama, namun tanpa diduga, kereta telah tiba di perkebunan saat hari masih pagi. Para petani penyewa saling bertukar pandang, merasa senang karena telah datang lebih awal. Sang kepala pelayan menghentikan kereta, dan Yu Hai dengan cekatan melompat turun, lalu berbalik dan menggendong putri kecilnya. Yu Lianhua merasa cukup puas melihat para petani penyewa menunggu dengan penuh hormat. Beranikah para penyewa bersikap tidak sopan? Sejak musim gugur lalu, sejumlah besar pengungsi telah tiba di Tanggu. Meskipun sebagian dari mereka telah dipindahkan ke pelabuhan, masih banyak pengungsi yang mencari pekerjaan kemana-mana. Di desa-desa yang lebih besar, para pengungsi akan menawarkan diri sebagai penyewa. Posisi para penyewa asli di perkebunan terancam. Jika mereka tidak bekerja keras, apakah mereka hanya akan menunggu tuan tanah menggantikan mereka? Hal seperti ini bukanlah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bukankah beberapa penyewa di ladang milik keluarga You di sebelah desa juga telah diganti? Yu Hai berdiri tegak di hadapan para petani penyewa. Ia belum pernah berbicara di depan banyak orang sebelumnya, dan tangan di belakang punggungnya sedikit gemetar. Melihat kegugupan ayahnya, Lianhua segera mengulurkan tangan dan menggenggam tangan ayahnya, memberikan dukungan moral. Keluarga Yu pasti akan menjadi lebih besar dari ini di masa depan.
Sebagai kepala keluarga, Yu Hai harus mampu menanggungnya. Yu Hai diam-diam menarik napas dalam-dalam, memandang ke sekeliling selusin rumah tangga dengan mata penuh wibawa, dan berkata dengan lantang, pembajakan musim semi tahun ini akan segera tiba. Agar tidak menunda musim tanam, semuanya akan berjalan seperti biasa. Siapa kepala desa di sini? Majulah dan perkenalkan situasi perkebunan ini. Mendengar kata-kata bahwa semuanya akan berjalan seperti biasa, raut wajah para penyewa tampak lega, dan mata mereka berbinar penuh sukacita. Seorang lelaki tua renta namun masih tegap, berusia lebih dari 50 tahun, maju selangkah dan berkata, melapor kepada Tuan Tanah, saya, Wang Maochai, adalah kepala desa di sini. Melihat lelaki tua itu seusia dengan ayahnya, Yu Hai menunjukkan sedikit kelembutan dalam ekspresinya dan berkata, bagaimana kondisi perkebunan ini? Mari kita bicarakan. Sikap hormat Wang Maochai tak berubah meski sang Tuan Tanah bersikap baik padanya. Ia menjawab dengan hormat, melapor kepada Tuan Tanah, ada 16 rumah tangga di perkebunan ini. Di antara mereka, ada 43 pekerja usia produktif. Pada tahun-tahun sebelumnya, ladang di perkebunan ini dialokasikan sesuai dengan jumlah pekerja di setiap keluarga. Pembagian berdasarkan jumlah pekerja dewasa. Yu Lianhua berpikir sejenak dan bertanya, Pak Tua, apakah yang disebut pekerja itu hanya mengacu pada pekerja laki-laki dewasa? Wang Maochai tak mengabaikannya karena usianya yang masih muda, dan menjawab dengan cepat, Nona, benar. Lalu, bagaimana jika terjadi musibah pada laki-laki dewasa di keluarga itu? Kekhawatiran Yu Lianhua bukannya tanpa alasan. Jika sesuatu terjadi pada seorang pria dalam keluarga, dan keluarga itu menjadi yatim piatu dan janda, bahkan tak bisa mendapatkan sepetak tanah pun, bagaimana mereka bisa bertahan hidup? Wang Maochai terdiam sejenak dan berkata, saya baru saja hendak melaporkan kepada Tuan Tanah bahwa Liu Dazuang di desa mengalami patah kaki di gunung. Dia adalah satu-satunya pekerja di keluarganya. Tahun lalu, dia mendapatkan alokasi 4 hektar tanah. Saya mohon petunjuk dari Tuan Tanah bagaimana alokasinya tahun ini. Yu Hai sedikit mengerutkan kening. Jika mengikuti aturan lama, jika satu-satunya pekerja dalam keluarga terbaring sakit, maka tanah tersebut tidak boleh dialokasikan. Namun, tulang punggung keluarga itu telah tumbang dan tanahnya hilang. Ini hanya menambah penderitaan. Bagaimana keluarga itu bisa mencari nafkah? Saat itu, seorang anak laki-laki berusia 12 atau 13 tahun bergegas keluar dari kerumunan. Dengan mata berkaca-kaca, ia mengepalkan tinjunya, berlutut di hadapan Yu Hai dengan keras, dan berkata dengan suara lantang, saya sudah berumur 13 tahun, dan saya bisa bekerja seperti orang dewasa. Tolong jangan ambil tanah keluarga saya. Shanzi, cepat kembali. Seorang wanita berpenampilan lusuh keluar dari kerumunan dan berteriak cemas kepada anak laki-laki yang berlutut itu, takut putranya akan dihukum karena melawan tuannya. Yu Hai menatap pemuda yang seusia dengan putra sulungnya, hatinya bercampur aduk. Ia teringat saat dirinya digigit beruang buta dan terbaring tak berdaya di ranjang. Tak tahu apakah masih hidup atau sudah mati. Situasi yang dihadapinya saat itu sangat mirip dengan keluarga di depannya ini. Dulu, ia sangat berharap ada seseorang yang bisa membantu keluarganya. Yu Lianhua berpikir sejenak dan membuat keputusan. Lalu berkata, ayahku baru saja mengatakan bahwa alokasi ladang hari ini akan tetap sama seperti tahun lalu sampai ada keputusan baru. Anak laki-laki kecil yang berlutut di tanah mengangkat kepalanya penuh harap dan bertanya, keluarga saya mendapat jatah 4 hektar tanah tahun lalu. Apakah kami masih akan mendapatkan 4 hektar tanah tahun ini? Yu Lianhua mengangguk dan berkata, ya, jumlah tanah yang sama seperti tahun lalu akan sama tahun ini. Mulai sekarang, tidak hanya pekerja dewasa yang akan mendapatkan tanah, tetapi anak laki-laki berusia di atas 10 tahun, perempuan berusia antara 16 dan 40 tahun. Selama mereka memiliki kemampuan untuk bekerja, baik laki-laki maupun perempuan juga akan diberikan sejumlah tanah yang sesuai. Apa? Perempuan juga mendapatkan tanah? Rumah tangga yang memiliki perempuan dan anak-anak yang cukup umur menunjukkan ekspresi bahagia di wajah mereka. Namun, mereka yang keluarganya memiliki lebih banyak pekerja sedikit mengubah ekspresi mereka. Karena perkebunan hanya memiliki tanah seluas itu. Setelah diberikan kepada perempuan dan anak-anak, mereka pasti akan mendapatkan lebih sedikit tanah. Meskipun orang-orang ini sedikit tidak puas, mereka tidak berani mengatakan apapun. Keluarga pemilik baru memiliki aturannya sendiri. Jika Anda menunjukkan ketidakpuasan, keluarga pemilik tidak akan menyewakan 1 hektar pun tanah kepada Anda, dan Anda hanya bisa gigit jari. Yu Hai mengucapkan beberapa patah kata lagi di tempat kejadian, mendorong semua orang untuk bertani dengan sungguh-sungguh, dan akhirnya berkata, musim bertani tidak menunggu siapapun. Manfaatkan cuaca baik hari ini, setiap orang harus memanfaatkan waktu untuk bertani. Baiklah, kalian semua boleh bubar. Setelah meninggalkan perkebunan, kedua ayah dan anak itu pergi ke kota untuk membeli beberapa kebutuhan sehari-hari. Ketika kereta tiba di luar gerbang kota, terlihat jelas jumlah pengungsi di luar kota meningkat pesat. Saat ini adalah musim kemarau. Banyak orang di timur laut yang enggan meninggalkan rumah mereka kehabisan persediaan makanan setelah selamat dari musim dingin yang keras dan terpaksa mengungsi ke selatan.
Yu Hai sedang dalam suasana hati yang baik setelah membeli perkebunan dan duduk di luar kereta sambil berbincang dengan kepala pelayan. Tiba-tiba, sesosok tubuh kurus di antara para pengungsi menarik perhatiannya. Ia menatap punggung pria itu dan mengepalkan tangannya erat-erat. Mustahil itu dia, bukan? Jika itu benar dia, mengapa ia tidak kembali ke desa Dongshan untuk mencarinya daripada menetap di kamp pengungsi di luar kota? Seolah merasakan tatapannya, sosok kurus itu berbalik dan menoleh. Ketika Yu Hai melihat wajah kuyu namun familiar itu dengan jelas, ia berbisik dengan sedikit isak tangis, "Kakak." Mungkin karena jaraknya terlalu jauh, lelaki itu tidak mengenalinya, melainkan terus berjalan beberapa langkah ke depan, dan perlahan berjongkok di bawah gubuk sederhana yang terbuat dari dahan-dahan mati. Bahkan, meski mereka berdua bertatap muka, Yu Caifeng mungkin tak akan bisa mengenalinya. Sejak tahun pernikahan Yu Hai, kakak perempuan tertuanya hanya kembali sekali. Lebih dari 10 tahun telah berlalu, dan meskipun wajah Yu Hai tak banyak berubah, rautnya kini semakin dewasa. Selama setahun terakhir ini, ia makan dengan baik dan selalu dalam suasana hati yang gembira. Ia yang semula kurus tinggi kini menjadi tegap dan kuat. Hari ini ia mengenakan pakaian baru dan menaiki kereta mewah lagi, layaknya seorang hartawan di kota. Bahkan ketika Yu Caifeng melihatnya, ia hanya mengira sosok itu tampak familiar dan tak berani mengenalinya. "Berhenti, cepat berhenti." Yu Hai meraih kendali dari tangan kepala pelayan dan menariknya dengan kuat. Kuda itu, yang sedang berlari dengan mulus, meringkik panjang dan berhenti mendadak. Kuku-kukunya mengetuk-ngetuk tanah dengan gelisah. Untung saja kuda milik keluarga Fang itu terlatih, jika tidak, ia pasti akan terkejut dan memberontak. Yu Lianhua, yang sedang tertidur siang di dalam kereta, hampir terjatuh. Ia menjulurkan kepalanya dengan penuh tanya, hanya untuk melihat ayahnya melompat dari kereta yang belum berhenti sempurna dan berjalan cepat menuju tempat yang disebut kamp pengungsi. "Ayah, apa yang ayah lakukan?" "Tunggu aku." Dengan bantuan kepala pelayan, Yu Lianhua turun dari kereta, mengangkat rok panjangnya, dan mengejar ayahnya ke arah ia pergi. Namun, karena ia pergi ke perkebunan bersama ayahnya, ibu baptisnya bersikeras agar ia mengenakan pakaian serapi itu. Sama sekali tidak nyaman saat berlari, dan ia tanpa sengaja menginjak ujung roknya. Di tengah hiruk-pikuk kamp pengungsian yang memilukan, mata para pelarian tertuju pada sosok seorang pria yang memancarkan aura hartawan. Langkahnya tegap penuh semangat. Di sisinya, seorang gadis kecil dengan pipi merona riasan merah jambu turut melangkah. Kecemasan mencengkeram hati para pengungsi, bayangan interaksi dengan kaum berada membuat mereka memilih menjauh, menyerah pada nasib masing-masing. Setelah ayah dan anak itu berlalu, bisik-bisik penasaran mulai bertebaran di antara mereka, menebak-nebak gerangan apakah yang sedang terjadi. Telinga Yu Hai menangkap rengekan lembut putrinya, membuatnya menghentikan langkah dengan berat hati. Ia berbalik, meraih jemari mungil yang terulur mengejarnya, dan kembali melangkah menuju sosok yang telah dikenalnya. "Ayah, siapakah gerangan yang ayah lihat?" "Apakah itu bibi?" tanya Lianhua, polos. Sejak dinginnya musim lalu, kisah tentang bibinya yang berada jauh di wilayah timur laut yang dilanda musibah seringkali menghiasi malam-malam mereka. Namun, kini, kabar tentang bibinya bagaikan hilang di telan bumi. Gelombang pengungsi dari Tangguh telah tiba, namun jejak bibinya tak kunjung tampak. Genggaman tangan Yu Hai pada putrinya mengerat. Meskipun hatinya dipenuhi kekhawatiran, ia memperlambat langkahnya, menyesuaikan dengan irama kaki kecil Lianhua. Semakin dekat mereka dengan sosok kurus di kejauhan, Lianhua merasakan getaran halus menjalari tangan ayahnya. "Ayah, ayah membawa bubur." Bubur dari Tangguh ini jauh lebih pekat dari yang lain, dan butiran nasinya pun banyak. Suara riang Yu Caifei menyapa, sembari dengan lembut mengangkat tubuh seorang pria yang terbaring lemah di atas jerami, terlalu kurus hingga nyaris tak menyerupai manusia. Senyum hangat menghiasi wajahnya. Pria itu terbatuk dengan keras, wajahnya yang pucat merona merah, seolah hembusan napas terakhirnya bisa datang kapan saja. Beberapa pengungsi di sekitar mereka, diliputi ketakutan akan penyakit menular, beringsut menjauh. Setelah berjuang dengan batuknya, pria itu akhirnya sedikit tenang, menarik beberapa napas pendek, dan berujar lirih, "Aku tidak lapar. Kalian berdua saja yang minum." Yu Caifeng menggelengkan kepalanya dengan keras kepala. Namun suaranya tetap lembut, "Anak-anak semua sudah mengantri untuk mendapatkan bubur. Sebentar lagi kita akan tiba di Tangguh, kita sudah hampir sampai rumah. Setelah ayah memiliki kekuatan setelah minum bubur ini, besok kita akan kembali ke desa Dongshan." Pria itu membasahi bibirnya yang kering dan berdarah dengan lidahnya, lalu menghela napas lirih, "Akulah yang menyeret kalian semua ke bawah. Andai bukan karena penyakitku, kalian tidak akan menderita separah ini. Penyakitku ini mungkin tak akan sembuh, bubur ini akan sia-sia jika aku memakannya, jadi lebih baik kalian yang memakannya. Anak-anak masih kecil, tubuhmu juga tidak boleh terlalu lelah. Ketika kita kembali ke desa Dongshan nanti, aku akan mengirimkan sejumlah uang kepada ayah dan meminta tabib dari Tong Rentang untuk memeriksamu. Tabib San dari Tong Rentang di kota memiliki keahlian medis yang luar biasa. Bahkan, katanya, jika ia mau,
Ia lebih dari pantas untuk menjadi tabib istana. Mata Yu Caifeng berkaca-kaca, namun ia berusaha menyembunyikannya di balik nada bicara yang dibuat galak. Pria itu beberapa tahun lebih tua darinya, dan seorang duda ketika mereka pertama kali bertemu. Di awal pernikahan mereka, ia memiliki watak yang keras dan jarang menunjukkan kebaikan padanya. Namun, pria itu memiliki kesabaran yang luar biasa, mampu menoleransi segala kekurangannya, dan menyayanginya layaknya seorang putri. Meskipun awalnya ia tidak puas dengan pernikahan tersebut, ketulusan pria itu akhirnya meluluhkan hatinya, dan ia pun hidup bersamanya dengan sepenuh hati. 15 tahun kebersamaan telah menumbuhkan ketergantungan dan kepercayaan yang mendalam. Kini, ia benar-benar tak dapat membayangkan bagaimana ia akan menjalani hidup tanpanya. Pria itu menatap mata istrinya yang penuh keputusasaan dan keraguan, merasakan tusukan nyeri di hatinya, jauh lebih perih daripada rasa sakit akibat penyakitnya. Ia memaksakan senyum dan berkata, "Baiklah, aku akan minum bubur ini. Kita sudah hampir sampai di rumah, aku harus bertahan apapun yang terjadi. Aku benar-benar tidak bisa meninggalkan kalian berempat." Tong, ting, ting, ting. Istirahat dulu bosku. Lanjut ke video berikutnya dan jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami, Tong, Ting.